Oke, saya Hamdiah dengan NIM A1B023112. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Kita akan membahas latar belakang dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, baik. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang berlangsung selama 2 periode, yakni 2004 sampai 2009 dan dari 2009 sampai 2014, merupakan salah satu periode penting dalam sejarah perekonomian Indonesia modern. Nah, periode ini ditandai dengan berbagai reformasi struktural di sektor keuangan, pembentukan lembaga pengawas terpadu, peningkatan akses masyarakat terhadap jasa keuangan, serta kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global tahun 2008. Melalui kebijakan yang berhati-hati dan berbasis tata kelola yang baik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menempatkan lembaga keuangan Indonesia dalam posisi yang relatif stabil dan kredibel di mata internasional. Selanjutnya kita akan membahas reformasi kelembagaan dan penguatan regulasi. Nah, salah satu capaian terbesar pemerintahan SBY dalam bidang keuangan adalah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pemerintah menetapkan OJK sebagai lembaga independen yang berfungsi mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. OJK mulai beroperasi penuh pada tahun 2013, yaitu mengambil alih fungsi pengawasan dari Bank Indonesia atau BI dan Bapepam LK. Nah, tujuan utama pembentukan OJK adalah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen. Dengan pengawasan terpadu, kebijakan sektor keuangan menjadi lebih terkoordinasi dan transparan. Selain itu, pemerintah SBY memperkuat peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem pembayaran nasional. Selanjutnya, pembahasan terkait perkembangan dan modernisasi sektor perbankan. Sektor perbankan Indonesia mengalami pertumbuhan pesat selama masa pemerintahan SBY. Menurut data Bank Indonesia, total aset perbankan nasional meningkat dari sekitar 1.300 triliun rupiah pada tahun 2004 menjadi lebih dari 4.500 triliun rupiah pada tahun 2014. Rasio kecukupan modal perbankan juga berada di atas standar internasional, mencapai rata-rata 17%, yang menunjukkan ketahanan sektor perbankan yang baik. Pemerintah melalui BI dan Kementerian Keuangan mendorong program financial deepening dan financial inclusion untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Program seperti tabunganku dan penguatan laku pandai atau layanan keuangan tanpa kantor menjadi upaya untuk menjangkau masyarakat daerah terpencil. Selanjutnya, terkait ketahanan lembaga keuangan pada krisis global tahun 2008. Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi ujian berat bagi stabilitas lembaga keuangan di seluruh dunia. Namun, Indonesia berhasil melewati masa tersebut dengan relatif baik dibandingkan banyak negara lainnya. Di bawah kepemimpinan SBY dan koordinasi Bank Indonesia, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan antisipatif. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain adalah penurunan suku bunga acuan atau BI rate untuk menjaga likuiditas, kemudian penguatan cadangan devisa, serta pemberlakuan jaminan simpanan melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi melalui APBN 2009 dengan fokus pada belanja infrastruktur dan dukungan bagi sektor real. Kebijakan tersebut terbukti efektif menjaga stabilitas lembaga keuangan nasional
dan inflasi serta nilai tukar rupiah tetap terkendali. Sementara pertumbuhan ekonomi tetap positif di kisaran 4,5% sampai 6% pada periode krisis. IMF dan Bank Dunia bahkan memuji Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem keuangan yang paling stabil di kawasan Asia pada saat itu. Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Cikaryani dengan NIM A1B02310171. Saya sebagai pemateri 2 dan di sini saya akan membawakan materi yaitu mengenai perkembangan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Dan yang kedua yaitu ada inovasi teknologi dan inklusi keuangan. Dan yang ketiga yaitu tantangan apa saja yang dihadapi pada saat masa era presiden yang ke-6, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Oke, untuk yang perkembangan pasar modal dan lembaga non-keuangan bank, jadi selain sektor perbankan, pasar modal tentunya juga menunjukkan perkembangan yang signifikan pada masa pemerintahan SBY. Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan kapitalisasi pasar yang pesat dari 705 triliun pada tahun 2004 menjadi 5.000 triliun pada tahun 2014 pada masa akhir Presiden ke-6 kita menjabat. Jadi jumlah perusahaan yang tercatat itu di BEI meningkat dari 333 menjadi 490 emiten. Sementara itu, sektor lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun serta perusahaan pembiayaan juga berkembang pesat, teman-teman. Pemerintah itu mendorong pertumbuhan industri asuransi mikro dan lembaga keuangan mikro melalui kebijakan inklusi keuangan. Nah, program seperti kredit usaha rakyat atau KUR yang diluncurkan pada tahun 2007 itu menjadi inovasi penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM kecil yang ada di Indonesia. Nah, dengan dukungan penjaminan dari pemerintah tentunya. Selain itu, lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam dan juga BPR atau Bank Perkreditan Rakyat tentunya juga mendapat perhatian yang lebih besar, teman-teman. Nah, pemerintah memberikan regulasi dan pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan tata kelola yang baik dan perlindungan terhadap nasabah-nasabah. Selanjutnya yaitu ada inovasi, teknologi, dan inklusi keuangan. Jadi pada periode ini, periode masa Presiden ke-6 menjabat, pemerintah juga menekankan pentingnya modernisasi teknologi keuangan. Sistem clearing antar bank, ATM bersama, dan mobile banking mulai berkembang pesat di era SBY. Nah, transformasi digital tersebut memperluas efisiensi sistem pembayaran nasional serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat tentunya. Jadi konsep keuangan inklusif menjadi agenda utama, teman-teman. Pemerintah bersama BI dan OJK meluncurkan berbagai inisiatif seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI dan Gerakan Indonesia Menabung. Jadi ini tuh untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Nah, arah kebijakan ini kemudian menjadi dasar pengembangan ekonomi digital dan vintage di era pemerintahan berikutnya. Oke, submateri selanjutnya yaitu ada tantangan. Nah, tantangan apa saja sih yang dihadapi pada era tersebut, pada era Presiden kita yang ke-6 menjabat? Jadi meskipun banyak kemajuan, teman-teman, tentunya lembaga keuangan Indonesia pada pemerintahan SBY juga menghadapi sejumlah tantangan. Dari akses keuangan di daerah terpencil masih terbatas, literasi keuangan masyarakat juga tergolong rendah. Dan juga ketimpangan distribusi layanan antar bank besar dan kecil masih tinggi tentunya. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank seperti koperasi simpan pinjam sepenuhnya belum efektif sehingga masih ditemukan kasus penyalahgunaan dana masyarakat. Oke, namun demikian tentunya pemerintah berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut melalui peningkatan koordinasi antar lembaga dan penerapan prinsip GCJ yaitu Good Corporate Governance di seluruh sektor jasa keuangan tentunya. Oke, kita masuk ke yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 ini dapat dikategorikan sebagai periode penguatan dan konsolidasi sistem keuangan nasional.
Nah, reformasi kelembagaan seperti pembentukan OJK, peningkatan daya tahan perbankan, pengembangan keuangan syariah, dan keberhasilan menghadapi krisis global tahun 2008 yang merupakan bukti nyata dari stabilitas dan kematangan kebijakan ekonomi di era tersebut. Jadi SBY meninggalkan warisan penting berupa sistem keuangan yang lebih inklusif, modern, dan terintegrasi dengan standar internasional. Nah, meskipun masih ada tantangan dalam aspek pemerataan dan literasi, fondasi yang dibangun pada masa pemerintahannya menjadi dasar kuat bagi perkembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia di era berikutnya tentunya. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih.